Haleluya, pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Yuk sapa kepada step kiri kanannya. Mari berikan senyuman yang terbaik kepada step kiri kanannya. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Asre. Haleluya. Mari setiap anak-anak Tuhan yang berbahagia dan diberkati. Mari semuanya bangkit berdiri. Haleluya. Kita akan persiap-siap hati kita, hidup kita untuk datang menyembah dari tempat ini. Sebab itu menjadi saat-saat yang indah Tuhan. Langsung dalam hadirat-Mu Tuhan menikmati baik-Mu Tuhan Yesus.
Bapa. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, sudah ada di tempat ini Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, secara pribadi Tuhan bertemu dengan Engkau Tuhan, mendengar suara-Mu Tuhan, mendengar isi hati-Mu Tuhan Yesus, melalui setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, yang pada hari ini kami perdengarkan kembali ya Tuhan. So firman-Mu Tuhan Yesus menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, biar pada saat hari ini Tuhan Yesus, kami memulai Tuhan seluruh penyembahan kami dengan merendahkan hati kami Tuhan, membawa seluruh hidup kami Tuhan Yesus sebagai persembahan yang hidup bagimu Tuhan Yesus. Terpuja nama-Mu Tuhan, dan kami percaya Bapa, Engkau Tuhan Yesus turut memberkati Tuhan seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal dan sampai akhir, dengan limpah ucapan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami bersahati mata kemajukan segala kesalahan iblis, kuasa kegelapan, tipu daya setan, rosa yang penyakit, kelemahan tubuh, pikiran bara, pencuri sukacita, pengacau tidak bisa menjamah kami di tempat ini, di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Tidak bisa menjamah kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Bapa, ada kuasa Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di tempat ini Tuhan, melawan setiap hati kami yang datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan. Mari seluruh pemuda-pemudi remaja yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari salam kiri kanannya, haleluya. Berikan sapaan yang terbaik bagi setiap kiri kanannya, haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Haleluya. Yuk mari kita semuanya bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan
bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kita terbang tinggi bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Katakan kepada setiap kiri kanannya, mari kita lebih bersuka cita lagi dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang siap katakan amin. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami, Allah kami yang sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Haleluya. Haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan, kita puji Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkau yang menjadi pemilik kehidupan kami Tuhan. Engkau menciptakan segalanya Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau menjadi pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Angkat kedua tanganmu, serukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pas. Yuk mari kita semuanya melompat, kita puji Tuhan kita. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Yang percaya bahwasanya Tuhan itu dahsyat, bahwasanya Tuhan itu besar, katakan saya. Haleluya. Kalau percaya, mari semuanya melompat. Amin. Kita tes. Haleluya. Hitungan ketiga semuanya melompat bersama-sama. Amin. Haleluya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, seperti itu ya. Nanti lompatnya. Amin. Haleluya. Kita di sini tidak boleh jaim. Haleluya. Kita memuji, bersorak, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan, kami sorakkan nama-Mu di tempat ini. Kau Allah kami yang sungguh besar. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan menjadi jalan kebenaran bagi setiap kami. Kami puji, kami naikkan Engkau di tempat ini Tuhan. Sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkau yang menjadi pemilik kehidupan kami, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkit. Semuanya siap, mari semuanya melompat. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama serukan. Great is our God. Haleluya.
naikkan, memuji, menyembah Engkau di tempat ini Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Kami persiapkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan di tempat ini. Oh Yesus, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian
kita tinggikan di atas segala-galanya. Terpujilah nama Tuhan, ajaib dan luar biasa Kau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, kami kagum dan hormat akan Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang mengasihi kami. Syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah bagi setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Mereka membukakan hatinya Tuhan. Mereka bersuka cita untuk menerima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa pengurapan-Mu bekerja dengan luar biasa. Pengertian yang benar menjadi milik setiap umat Tuhan ini untuk mengerti akan firman-Mu Tuhan. Sehingga hari ini mereka dikuatkan, diteguhkan, mereka diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang di sorga. Syukur bagi-Mu Tuhan kami serahkan. Waktu-waktu ini hingga pada akhirnya. Biar kuasa Tuhan yang bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Dan dalam nama Yesus kami usirkan segala pekerjaan setan. Kegelapan tidak mengerti firman Tuhan. Pikiran yang mengembara. Dalam nama Yesus kami usirkan dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang sorga. Semuanya akan sungguh-sungguh menerima kebenaran-Mu. Konsentrasi Tuhan, fokus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama-sama kita berkata amin. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Pemuda-pemudi yang sangat mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan ya. Haleluya, untuk hari yang indah yang Tuhan berikan. Nah, harus ada sesuatu yang baru. Bahkan bisa banyak ya. Karena kita sudah memasuki tahun 2025. Tahun saja berubah ya. Tahun saja berubah, apalagi hidup kita harus berubah. Siapa yang mau hidupnya berubah? Katakan saya. Iya, semua kita harus mengalami perubahan ya. Untuk itu, nah kita suka dengan firman Tuhan ya. Karena dengan kita memiliki, saudara memiliki firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan bekerja di dalam hidup saudara ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah kalau saudara sudah melihat undangan digital ya, di grup family, seharusnya saudara share ya. Haleluya, untuk Sabtu depan semua men-share ya. Coba lihat dulu di grup family, siapa yang sudah masuk di grup family? Coba angkat tangan. Yang saudara yang belum masuk, silakan turun. Yang belum masuk grup family, loh, memang betul ya, angkat tangan tinggi. Oke, coba sekarang lihat dulu namanya di grup family, ada enggak? Yang tadi yang belum, Yeski atau si David, coba lihat dulu. Hah? Nanti si ini Mince bisa dimasukkan ya, dan yang lainnya. Nah di situ kan saudara di-share ya, undangan digital kita. Nah bahkan di situ dibuat saudara disampaikan. Nah ya, ini undangan ibadah pemuda-pemudi remaja dan ibadah minggu raya pagi dan sore. Yuk mari silakan share sebanyak-banyaknya. Saudara bisa masuklah. Saudara kan punya media sosial kan? Haleluya. Di status, di mana lagi? Hah? Ya, di IG saudara atau di mana? Saudara masuk TikTok dan segala sesuatunya ya. Nah, oke, saudara masukkan ya. Jadi mulai Sabtu depan coba. Yang belum masuk grup family, nanti saudara bisa didaftarkan. Oke, puji nama Tuhan ya. Supaya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi pemuda-pemudi. Siapa mau menjangkau lebih banyak lagi pemuda-pemudi untuk Tuhan? Katakan saya. Iya, puji nama Tuhan. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita di dalam Tuhan ya. Keselamatan itu sudah menjadi milik kita di masa muda saudara. Itu satu anugerah Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan tidak mau berhenti saudara hanya disampai atau sampai kepada keselamatan saja. Tapi Tuhan mau pakai setiap saudara. Siapa mau dipakai oleh Tuhan? Katakan saya. Loh, sungguh-sungguh ya, semua mau dipakai Tuhan ya. Kalau mau dipakai Tuhan saudara harus mau. Ya, saudara harus mau. Berarti mau memberikan hidupnya, mau memberikan waktunya, ya, mau memberikan apanya lagi, materinya, ya harus membayar harga. Haleluya, menyangkal diri, memikul salib, harus beda hidupnya dengan pemuda-pemudi yang tidak di dalam Tuhan. Nah itu harga yang harus saudara bayar. Nah ini malam minggu, ya kan weekend, mungkin
pemuda-pemudi yang tidak di dalam Tuhan punya banyak planning, punya banyak rencana ke A, B, C, D, F. Nah ya, itu mungkin hari-hari Senin atau Selasa atau Rabu sudah direncanakan saudara. Tapi kita saudara yang pemuda-pemudi di dalam Tuhan, nah ya, rencana atau planningnya itu harus beda. Haleluya. Rencana dan planningnya itu harus beda saudara. Bagaimana supaya saudara lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih mengenal Tuhan lagi, lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Nah itu harus planningnya. Haleluya. Nah ya, jadi berbeda saudara, memang beda karena saudara sudah diselamatkan. Berarti diususkan untuk Tuhan. Ya, selama saudara masih ada di bumi, untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Nah ya, kita ini orang-orang yang diususkan. Nah kalaupun saudara sekolah, kuliah, kerja, oke yuk kerjakan. Tapi yang paling utama itu kita ini adalah diususkan untuk Tuhan. Amin. Nah ya, jadi ada pengecualiannya saudara. Ya, karena kita ini adalah makhluk surga. Nah firman Tuhan kan minggu kemarin dikatakan 1 Yohanes 4:4, kamu berasal dari Allah anak-anakku. Haleluya. Jadi kita ini berasal dari Allah. Ya kalaupun kita saudara dilahirkan secara jasmani oleh orang tua saudara, tapi sesungguhnya kita ini berasal dari Allah. Amin. Haleluya. Nah ya, setiap kita berasal dari Allah. Jadi kalau kita berasal dari Allah, apa tujuan Allah dalam hidup kita? Kalau kita berasal dari sorga, nah apa tujuan sorga dalam hidup saudara? Nah pasti ada saudara. Ya, untuk apa? Nah saudara dikatakan berasal dari Allah, berasal dari sorga, menerima keselamatan, diberi keselamatan. Nah kemudian, saudara hidup di bumi ini untuk apa? Tentu ada tujuan sorga, ada tujuan Allah bagi setiap saudara pribadi lepas pribadi. Amin. Nah ya, itu harus ada di hati saudara supaya saudara dipacu untuk itu. Oh ternyata saya berasal dari Allah, berasal dari sorga. Saya sudah diselamatkan, saya jadi anak Tuhan. Berarti ada tujuan Allah, ada tujuan sorga dalam hidup saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan Allah itu, Tuhan itu ada bersama dengan saudara. Kita tidak sendiri. Amin. Firman Tuhan berkata, kita disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman. Nah luar biasa ya. Makanya mari pemuda-pemudi, ya ayo saudara ya, cemplungkan hidup saudara di dalam Tuhan. Cemplungkan di hidup saudara di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Jauhi saudara dunia ini, harus semakin jauh. Tapi saudara harus semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan ya. Jadi mulai Sabtu depan saudara yuk semuanya aktif. Makanya yuk ini saudara semakin membukakan hati kepada Tuhan. Supaya saudara semakin banyak mengerti perkara-perkara roh. Semakin banyak mengerti tentang pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan ini. Sehingga bisa ambil bagian. Puji nama Tuhan. Kuasa firman Tuhan. Oh luar biasa. Nah ya, jadi ada kuasa firman Tuhan. Siapa percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa? Katakan saya. Iya. Nah percaya dan saudara ingat. Kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Langit dan bumi diciptakan oleh siapa? Firman Tuhan. Oleh Tuhan melalui firman-Nya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Oleh sebab itu sampai saat ini kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kalaupun itu sudah dituliskan di dalam buku namanya Alkitab. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kuasanya tidak berubah, kuasanya tidak hilang. Kuasa firman Tuhan itu masih bekerja hingga pada saat ini. Bagaimana kuasa firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara? Harus percayai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Percayai firman Tuhan. Suka firman Tuhan, ya. Isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Nah, supaya kuasa firman Tuhan yang ada pada saudara itu akan bekerja. Haleluya. Firman Tuhan yang ada di dalam hidup saudara itu akan bekerja, menyatakan kuasanya. Amin. Jadi kita tidak hanya saudara memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan. Tidak hanya sekedar kita ketahui, tapi ada kuasa daripada firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Yuk mari kita lihat dari Mazmur 119 ayat 105. Dan sekalian saudara menjadi ayat hafalan. Ya, haleluya.
Jangan lupa ya, diingat ya, menjadi ayat apa? Iya, ayat hafalan ya, semuanya aktif ya supaya tidak mengantuk. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya percaya semua sudah bisa mengucapkannya ya. Ya, haleluya. Coba kalaupun nggak ada di layar, coba di layarnya di ini dulu ya, ditiadakan. Semuanya menghadap kepada saya. Mazmur 100 berapa tadi? Ayat? Iya, semuanya menghadap saya ya. Mazmur 119 ayat 105. Sudah siap semuanya? Sudah ya, haleluya, kan cuma singkat. Ya, cuma singkat, jadi mudah diingat. Jangan kesalahan orang, ya orang lain gampang kita ingat, sakit hati, dendam, benci. Nah itu saudara bisa bertahan, bercokol cepat sekali. Nah ya, tidak seperti itu. Firman Tuhan harus cepat kita tangkap. Sudah siap semuanya? Haleluya, semuanya menghadap ke saya. Yuk saya hitung 3 kali saudara ucapkan. Ya, atau saya ucapkan, nah kitabnya kemudian saudara, ya ini ya, ucapkan firman Tuhannya. Mazmur 119 ayat 105. Bagi jalanku, bukan jalan-jalanku ya. Jadi firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman itu saudara akan menerangi jalan-jalan saudara. Karena firman Tuhan itu adalah pelita. Haleluya. Firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita yang menerangi jalan-jalan kita. Sehingga kita tahu saudara kemana kita harus berjalan. Amin. Karena ada terang, ada firman Tuhan dalam hidup saudara. Ya, ada firman Tuhan, ada terang Tuhan tersebut yang akan menerangi jalan saudara di dalam kegelapan kah? Ya, lagi kemarau, lagi hujan, lagi mendung. Nah, saudara tetap tahu jalannya kemana. Karena ada firman Tuhan, ada terang yang menyertai saudara tiap-tiap hari. Haleluya. Nah kalau ada terang dalam hidup saudara, kalau ada firman Tuhan dalam hidup saudara, tentu saudara tidak akan dibawa kepada hal-hal yang gak baik. Tidak akan dibawa saudara kepada kegelapan. Ya, mana mungkin saudara terang itu berbisik, ayo menyimpang dulu sedikit, ayo tidak apa-apa. Ya, ayo menyimpang dulu ke kiri, gak apa-apa yuk di sana itu loh, ada yang enak. Gak ada seperti itu saudara. Haleluya. Ya, pasti firman Tuhan. Terang itu saudara menerangi jalan saudara menuju kepada kebenaran. Amin. Menuju kepada apa? Kekudusan. Haleluya. Menuju kepada apa saudara ya? Kepada, nah tentu kepada kehendak Tuhan yang sesungguhnya. Amin. Nah ya, jadi sangat jelas firman Tuhan ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu saudara, nah ya seperti, nah minggu kemarin firman itu tidak jauh ada di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Makanya ayo, hati ini diciptakan Tuhan saudara untuk apa? Untuk apa? Tempat firman Tuhan. Amin. Nah supaya ada saudara ucapkan. Haleluya. Nah ya, supaya ada saudara ucapkan. Kalau hati saudara tidak diisi dengan firman Tuhan, apa yang keluar nanti dari perkataan saudara, dari mulut saudara? Apa yang berasal dari hati, itu apa yang dikeluarkan dari mulut itu berasal dari hati. Nah ya, jadi kalau, nah jika saudara hal nggak baik di dalam hati atau hal-hal apa ya, tawar hati, bimbang, ragu, nah itu nanti yang keluar ya dari mulut kita, dari mulut saudara. Sungut-sungut nanti menggerutu, aduh hidup ini kok begini ya, kok susah sekali ya, aduh kok sulit sekali, kok begini ya, hidup di dalam Tuhan ya, kenapa ini ya? Nah kenapa saudara? Karena itu ada di dalam hati. Tapi kalau ada firman Tuhan, nah itu tidak akan dikeluarkan saudara, tapi yang keluar itu adalah firman Tuhan. Kalaupun itu terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Nah yang keluar itu firman Tuhan. Sekarang cari dulu temannya. Cari temannya, bisa semua? Bisa berdua-dua ya. Oke. Nanti bertiga, udah? Yuk. Bisikkan dulu firman Tuhannya. Yuk. Selain Mazmur 119 ayat 105 tadi. Ayo,
Ayo dikeluarkan dari hatinya. Nanti saya akan tanya. Ayo Melodi dengan Amel. Yuk Mince dengan siapa namanya Dek? Iya, yuk. Sudah? Ayo. Nison dengan Ripan. David dengan Yesi dengan si ini, Erwin. Ayo diingat-ingat, surat TDRK kan? Training dasar unik Kristen, banyak ayat hafalan loh. Banyak ayat hafalan, apalagi firman Tuhannya mengenai pemuda. Wow, luar biasa. Yo, haleluya. Haleluya. Nah ya, firman Tuhan yang saudara percayai ya. Nggak, jangan dilihat handphonenya, di ini dulu. Jangan lihat Alkitabnya, kan dari dalam hati, bukan di handphone. Itu di handphone itu di luar. Ya, kalaupun tidak ini saudara belum sempurna kata-katanya ya, tapi saudara bisa mengeluarkan. Sudah? Sudah semuanya? Hah? Sudah ya? Oke, haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk, Diori apa yang kamu sampaikan kepada si Fania? Iya. Ya isinya? Kamu akan menerima kuasa. Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai. Iya harus ini ya, itu biasa ya. Oke, paniatannya apa? Apa? Iya. Apa isinya? Iya, haleluya. Oke, harus berdoa ya, tetaplah berdoa ya. Oke, Diori harus penuh dengan Roh Kudus setiap hari agar menjadi saksi Tuhan Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai kepada ujung-ujung bumi. Oke, Ripan apa? Ripan, kamu sampaikan kepada Nison? Ya. Apa tadi? Berapa? Apa? Amsal? Ya, apa isinya? Amsal pasal 6 ayat 6? Haleluya, puji nama Tuhan. Oke, supaya kita belajar ya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, belajarlah kepadanya supaya menjadi bijak. Oke, puji nama Tuhan. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Nah, supaya si Ripan ini rajin terus karena ada firman Tuhan berkata, disuruh belajar loh kepada siapa saudara? Kepada semut yang bukan belajar kepada presiden, belajar kepada semut. Nanti saudara lihat dulu bagaimana kehidupan semut. Kan banyak nanti coba saudara buka di Google. Kenapa ya harus belajar kepada semut. Semut itu gimana? Tidak ada. Nah saudara pimpinannya. Tapi mereka bisa ya berjalan teratur. Ya bekerja sama saudara. Ya tidak makan sendiri. Ada makanan nanti. Nah mereka rame-rame tuh. Semut itu rame-rame. Ya dipanggil dulu saudara. Ya supaya makanan itu bisa dibawa ke tempat, nah persediaan makanan, nah, luar biasa. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian siapa ini? Yuk, Andreas, Econ, tadi apa firman Tuhannya? Iya, untuk disampaikan kepada si ini, Ekal. Iya apa? Oh haleluya, puji nama Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor ya. Biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke, puji nama Tuhan. Sudah? Semua siapa yang mau mengucapkan firman Tuhannya? Erwin, apa Erwin firman Tuhannya? Iya, Amos 6 ayat 5. Iya, Amos 6 ayat 5. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Oh puji nama Tuhan ya. Oke, itu masih satu-satu ya. Harus ditambah, tiap-tiap hari harus ditambah. Oke, yang lainnya akan saya tanyakan Sabtu depan. Ditambah firman Tuhannya ya. Jangan itu saja. Harus kaya dengan firman Tuhan. Jangan hanya ingin kaya dengan uang ya. Ya. Jangan hanya rindu menginginkan kaya dengan uang, tapi rindu menginginkan kaya dengan apa?
Iya, firman Tuhan. Haleluya. Oke lah, puji nama Tuhan. Yuk kita lihat sebentar. 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19, apa dikatakan firman Tuhan ini? Kenapa kita harus perlu firman Tuhan? Kenapa kita harus perlu kuasa firman Tuhan? 1-2 ya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Lihat ya. Kita berasal dari Allah, masih ditempatkan di bumi ini, ya. Bahkan dikatakan saudara, ya, bumi ini, seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Bagaimana kita bisa menang? Ya, bagaimana kita bisa menang di dalam dunia yang berada di dalam kuasa si jahat tersebut? Nah, itu tadi saudara, yaitu dengan memiliki apa? Firman Tuhan. Amin. Nah ya, supaya apa saudara? Supaya kuasa si jahat itu tidak bisa menguasai kita, tapi kita yang bisa menguasai si jahat. Amin. Makanya pemuda-pemudi harus memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan. Ingat ya, kita memang berasal dari Allah, tapi kita belum di sorga, tapi kita masih berada di dunia. Firman Tuhan berkata, seluruh dunia di bawah kuasa si jahat. Ya, jadi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Lalu saudara ditempatkan di dunia ini yang ada kuasa si jahat. Nah, secara mata saudara nggak lihat, tetapi benar saudara ya, ada roh jahat. Firman Tuhan kan berkata, Efesus 6 ayat 12 ya. Nah, yang ada saudara penguasa-penguasa kegelapannya. Nah, incaran kuasa kegelapan itu, kuasa si jahat itu siapa? Anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya anak Tuhan ini gagal ikut Tuhan? Bagaimana supaya anak-anak Tuhan ini tidak setia mengikut Tuhan? Bagaimana anak Tuhan ini supaya berada di dalam kegelapan, tidak mau di dalam terang, tidak mau dalam firman Tuhan? Itu pekerjaan si jahat, menipu, menuduh, mendakwa siang dan malam. Nah, itu saudara. Jadi, kita ini dikejar-kejar sesungguhnya saudara oleh si jahat tadi. Tapi kita bisa menang kalau kita memiliki firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, kita bisa menang saudara. Kita tidak akan dikuasai si jahat. Walaupun dunia ini berada di bawah kuasa si jahat, tapi anak-anak Tuhan itu bisa menang karena ada firman Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lihat Yohanes 12 ayat 35, apa dikatakan? 1-2 ya. Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Lihat saudara ya. Jadi kalau saudara berada dalam kegelapan, saudara nggak punya tujuan hidup. Karena firman Tuhan berkata, dia tidak tahu kemana dia pergi, dia bingung. Dia bingung saudara dalam hidup ini. Aku sudah anak Tuhan atau tidak ya? Aku sudah selamat atau tidak ya? Nanti kalau aku meninggalkan dunia ini, aku ke sorga enggak? Ya. Kemudian layakkah firman Tuhan itu dipercayai? Layakkah firman Tuhan itu ya dilakukan? Nah, kenapa saudara? Karena dia tidak tahu kemana dia pergi. Untuk itu saudara, supaya tidak dikuasai kegelapan, makanya miliki apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Nah, di sini kan Yesus berkata, ya, kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Karena Yesus itu adalah terang. Yesus itu adalah firman. Ya, ini sebelum ini saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga ya. Hanya sedikit waktu lagi terang itu ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Ya, selama saudara memiliki firman Tuhan, percayalah kepada firman Tuhan. Amin. Supaya kegelapan jangan menguasaimu, tapi firman Tuhan yang menguasaimu. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, barang siapa berjalan di dalam kegelapan karena dia tidak memiliki terang, karena dia tidak memiliki firman Tuhan, ia tidak tahu kemana dia pergi. Makanya ya hiduplah, dijalani aja, nggak ada tujuan, nggak ada cita-cita. Nah, nggak ada visinya.
Asal hidup saja. Begitu saudara, hari demi hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas bulan, tahun lepas tahun. Kenapa saudara? Karena gak ada firman Tuhan dalam hidupnya. Sehingga apa? Kegelapan yang menguasai hidupnya. Sehingga dia tidak tahu dia mau melangkah kemana. Ya, dia mau raih apa, dia mau capai apa dalam kehidupan rohaninya, dalam masa depannya, ya, untuk tujuan hidupnya. Dia gak ngerti saudara. Karena apa saudara? Karena dia tidak memiliki firman Tuhan. Makanya kegelapan itu menguasai hidupnya. Makanya mari pemuda-pemudi, hargai firman Tuhan. Amin. Jangan anggap remeh dengan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ini tadi firman Tuhan berkata 1 Yohanes 5 ayat 19 tadi, Yohanes 12 ayat 35 menyatakan saudara betapa kita perlu sekali dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena firman Tuhan yang menjadi terang yang sesungguhnya dalam hidup kita. Amin. Dalam menjalani hidup kita tiap-tiap hari. Karena hidup kita ini gak selamanya baik. Iya kan? Haleluya. Mungkin hari ini baik. Ya. Menurut saudara pasti beda-beda baiknya. Kenapa hari ini baik? Mungkin saudara karena dapat ini transferan. Ya. Yang tadi uangnya tinggal ini saudara tinggal 5.000 atau tinggal hanya ini ya. Bagaimana supaya nomornya atau ATM-nya tadi tetap ada. Mungkin tinggal 50.000 ya. Atau tinggal berapa saudara? Gak bisa lagi diambil. Mungkin seperti itu. Tapi hari ini tambah nolnya 1 menjadi berapa? 50.000 kalau tambah nolnya 1 jadi berapa? Iya, jadi 500.000. Saudara pun kaget. Aduh, puji nama Tuhan. Nah ini hari baik. Nah ya, itu mungkin untuk si A, untuk si B hari ini hari baik. Kenapa? Mungkin dia dapat hadiah. Atau saudara dia dapat pujian, dia dapat nilai yang baik. Atau doanya dijawab oleh Tuhan jadi beda-beda ya. Mungkin ada sebagian orang, ini hari gak baik. Karena apa saudara ya? Hari ini dia dengar misalnya ada kabar yang gak baik. Ya, ada kabar yang tidak baik. Atau saudara dia mungkin direndahkan oleh teman-temannya, dibenci oleh teman-temannya, tidak sukai oleh teman-temannya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi tidak selamanya hari-hari kita itu baik ya. Pasti ada sesuatu saudara yang bisa terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk itu saudara, makanya kita perlu firman Tuhan. Nah, karena di dalam perjalanan kehidupan kita tidak selamanya jalan-jalan hidup kita itu baik. Haleluya. Kadang ada apa? Tikungan. Kadang ada apa saudara? Tanjakan. Kadang ada apa saudara? Menurun ya. Kadang-kadang ada jurang, ada lembah. Nah, seperti itu. Sama seperti misalnya saudara jalan ke sini kan enggak lurus kan? Atau lurus dari apartemen saudara. Lurus jalannya mulus, jalan tol enggak kan? Nah, ada tikungan, ya kan? Berhenti dulu ada lampu merah. Nanti ada macet ya karena ramai. Nah saudara begitulah perjalanan hidup kita. Haleluya. Tapi puji nama Tuhan saudara sampai di tempat ini. Nah begitu juga saudara ya. Dalam kehidupan kita seperti itu. Ada tikungan, ada penderitaan, ada pergumulan. Ya kan? Ada pencobaan, ada ujian. Nah ya itu bisa saudara alami. Nah tetapi saudara. Nah kita semuanya bisa sampai ke sorga kalau kita memiliki apa? Firman Tuhan. Haleluya. Nah sama seperti saudara kan. Banyak tikungannya tadi kan. Banyak hambatannya untuk sampai ke sini. Mungkin nanti ada yang gembos lah ban motornya atau bensinnya. Nah sudah apa saudara ya? Sudah habis setengah jam. Aduh ternyata bensin itu sudah habis. Padahal pom bensin jauh. Saudara pun harus turun. Nah ya padahal duit juga sudah terbatas. Nah bisa seperti itu kan. Nah terjadi tapi satu hal. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Kalau ada firman Tuhan maka semuanya bisa dilalui. Haleluya. Haleluya. Nah saudara kan jalan terus kan. Makanya sampai di sini. Kalaupun di tengah jalan mungkin ada godaan. Ya mungkin saudara lihat aduh enak banget temanku itu ya. Dia dapat undangan nih. Ada yang ulang tahun atau dia dapat undangan. Diajak misalnya makan-makan. Oh dia happy-happy. Aduh aku kok ini ya. Aku kok gak ikut ya, padahal aku diundang. Nah saudara yang kasih nama Yesus, tapi saudara tetap jalan. Dan akhirnya saudara sampai di tempat ini. Ya, kemungkinan saudara ada teman-teman saudara ajak tapi dia gak mau. Tapi saudara tetap berangkat.
Nah ya, saudara nggak mau tergoda, tapi tetap berangkat sampai di sini. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, dalam kehidupan saudara tiap-tiap hari bisa begitu, ada godaan. Ya kan, ada ujian, ada pencobaan. Tapi saudara tetap berjalan terus dalam Tuhan. Karena ada apa? Ada firman Tuhan. Firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah saudara pun tetap berjalan dalam terang. Tetap berjalan dalam terang. Karena saudara tahu kemana saudara harus melangkah. Sehingga akan nanti saudara akan sampai kepada sorga yang kekal. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan beri kesempatan bagi saudara hidup di saat ini. Apalagi saudara diselamatkan di masa muda. Ayo pergunakan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Nah puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Makanya untuk itu seperti yang saya katakan tadi, kita perlu firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 tadi, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Nah untuk itu, pemuda-pemudi yuk mari bekali, mari isi hidupmu dengan firman Tuhan. Jangan anggap remeh dengan firman Tuhan. Jangan abaikan begitu saja. Mari punya kerinduan, suka saudara untuk firman Tuhan. Jangan hanya suka. Ya kok ada game, langsung tertarik, berjam-jam pun bisa. Diganggu, dipanggil, enggak mau. Ya, handphone sengaja dinonaktifkan, lagi asik. Ya, nah saudara, tidak seperti itu ya, pemuda-pemudi dalam Tuhan. Tapi mari isi hidupmu dengan firman Tuhan. Haleluya. Sehingga apa saudara ya? Sehingga ketika engkau berjalan, berlari tidak akan terjatuh. Engkau tidak akan terjerembat, tidak terpleset atau tidak akan terlempar. Karena ada firman Tuhan yang menerangi jalan-jalan hidupmu. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi ada kuasa firman Tuhan. Ada jaminan yang pasti dalam firman Tuhan. Tidak mudah-mudahan loh. Haleluya. Pasti. Ya, keselamatan itu pasti. Iya kan? Haleluya. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Oh mudah-mudahan nanti aku ke sorga ya. Mudah-mudahan nanti aku selamat. Tidak saudara. Tapi ada jaminan kepastian. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi ada jaminannya. Nah misalnya. Nah saudara kan misalnya ini. Apa saudara? Rental motor. Ya. Nah bagaimana supaya pemiliknya itu saudara. Nah percaya. Nah bisa kan diminta jaminan kan. Nah supaya pemilik rental motor itu dia nyaman. Dia tidak takut, tidak khawatir karena ada jaminan. Bagaimana nanti motor ini ada jaminannya. Haleluya. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi firman Tuhan itu punya jaminan yang pasti. Amin. Ada jaminan yang pasti. Bukan mudah-mudahan ya. Bisa enggak firman Tuhan ini ya terjadi. Ya, bukan seperti itu saudara. Haleluya. Pasti terjadi. Amin. Sekarang tinggal tergantung kepada kita. Apakah kita mempercayai firman Tuhan atau tidak? Nah itu saudara, dikembalikan Tuhan kepada saudara. Mau enggak saudara ini ya percaya pada firman Tuhan? Mau enggak saudara mengisi hidup saudara dengan firman Tuhan? Suka enggak saudara dengan firman Tuhan? Ya, jadi Tuhan kembalikan kepada setiap saudara. Tapi yang pasti Tuhan mau supaya saudara memiliki firman Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya ya. Nah ya, jadi harus mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Nah kita lihat saudara ya, dengan kuasa firman Tuhan ya. Supaya kita menghargai firman Tuhan, tidak menganggap remeh. Tidak kita dengar dari telinga kanan keluar telinga kiri ya. Tidak seperti itu. Atau kita dengar dari telinga kiri, cuma hanya lewat saudara kemudian keluar dari telinga kanan, tidak. Tapi kita dengar dari telinga kanan atau telinga kiri masuk ke dalam hati kita. Amin. Bahkan firman Tuhan itu akan menjadikan iman bagi saudara. Haleluya. Haleluya. Yuk kita lihat apa dikatakan Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Nah minggu kemarin kalau saudara dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh ini ada disampaikan. Kemudian nanti ayat 14. Ya, makanya yuk diperhatikan firman Tuhan. Lihatlah saudara kuasa firman Tuhan. Ya. Dan sampai sekarang kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Makanya miliki firman Tuhan supaya firman Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Kita baca bersama-sama ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. 1 2 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman. Dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi nggak akan ada terjadi nih saudara kalau tidak ada firman. Haleluya. Saudara buka nanti misalnya di kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan apa? Langit dan bumi. Nah ya, haleluya. Dengan apa saudara? Dengan firman. Haleluya. Makanya langit dan bumi bahkan segenap isinya dan manusia ada. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus itu semuanya oleh karena apa? Oh, oleh karena firman. Kalau enggak ada saudara. Enggak ada, segala sesuatu yang ada di bumi ini kalau tidak karena ada firman tidak akan ada saudara. Semuanya ini terjadi oleh karena ada firman Tuhan. Nah begitulah kuasa firman Tuhan, lihat. Nah ya, masalah kita, aduh itu kecil sekali bagi Tuhan, langit dan bumi saja diciptakan oleh firman Tuhan. Masalah kita saudara, masakan enggak Tuhan selesaikan? Tuhan selesaikan mudah sekali bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang percaya pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kan sangat jelas kan ayat 3 tadi. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, yaitu firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi, yang telah ada ini dari segala yang telah dijadikan. Jadi enggak ada kalau tidak ada firman, kosong. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi oleh karena firman maka ada langit dan bumi ini pun diisilah segala sesuatunya. Haleluya. Bahkan manusia saudara ya dijadikan pada hari yang ke-6. Ayat 14, jadi dari Yohanes 1 tadi ayat 14. Kita baca bersama-sama. Kemudian apa dikatakan? 1, 2 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia, manusia Allah, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Oh luar biasa, lihat saudara. Amin. Firman bisa saudara ya dikatakan menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus. Oh luar biasa. Bagaimana? Masihkah kita bimbang, ragu dengan firman Tuhan? Nah tentu tidak saudara. Haleluya. Nah ya, bahkan dikatakan tadi, dan diam di antara kita ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Oh puji nama Tuhan. Haleluya. Makanya yuk coba saudara gali nanti firman Tuhan ya. Saudara pulang nanti coba gali firman Tuhan, yuk apa? Nah apa yang saudara inginkan, butuhkan ya melalui kehidupan saudara saat ini, apa yang saudara inginkan, apa perlu jawaban apa yang saudara butuhkan, ayo gali firman Tuhan. Amin. Imani saudara, maka firman Tuhan itu akan jadi. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk saudara harus aktif ya supaya tidak mengantuk. Oke, puji nama Tuhan. Ibrani 4 ayat 12. Harus bergairah saudara, bukakan hatinya. Ibrani 4 ayat 12. Ibrani pasal berapa? Ya, yang kencang suaranya ya. Yuk aktif saudara, supaya matanya belalak ya, tidak semakin sipit. 1, 2 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Wow, haleluya. Berarti menjadi manusia yang penuh dengan bijaksana saudara. Nah ini kuasa firman Tuhan. Ya, ingat Ibrani 4 ayat 12. Ya. Sebab firman Allah itu apa dikatakan? Hidup. Kemudian apa? Yuk lihat saudara. Ya. Ya, di ini ya, dijawab ya. Yuk. Sebab firman Allah itu apa? Dan daripada pedang bermata dua manapun. Nah, itu kuasa firman Tuhan, ya. Jadi firman Allah itu hidup. Makanya firman Allah itu bisa mengadakan, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena firman Allah itu
hidup tidak hanya sekedar saudara kata-kata. Ya, tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada saudara, tapi firman Tuhan itu akan bekerja. Karena firman Allah itu adalah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, saudara yang kasih dalam nama Yesus, sehingga apa? Kuasa firman Tuhan tadi bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, supaya apa? Firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Firman Tuhan itu menjadikan iman. Ya, sendi-sendi dan sumsum dipisahkan saudara. Bahkan dikatakan ia sanggup. Firman Tuhan itu sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, supaya apa? Supaya saudara mengerti yang benar. Amin. Nah, tidak tertipu. Ya, begitulah kuasa firman Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang masakan saudara tidak suka dengan firman Tuhan, harus suka dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk, Efesus 6 ayat 17. Apa dikatakan saudara? Satu dua ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu apa? Firman Allah. Amin. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Nah, tadi kan firman Tuhan berkata kita berada di dalam dunia, berada di bawah kuasa si jahat. Makanya saudara, kita perlu pedang roh. Si jahat itu roh. Gak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Haleluya. Nah, semoga saudara semakin mengerti ya. Makanya yang sudah TDRK buka lagi firman Tuhannya saudara ya. Buku TDRK-nya mengenai apa? Mengusir setan. Yang belum training dasar Roni Kristen, ayo persiapkan diri saudara ya. Nanti akan diadakan training dasar Roni Kristen. Nah ya, yaitu firman Tuhan. Saudara bisa mengalahkan. Nah, kuasa si jahat tadi dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Saudara bisa berkata, oh firman Tuhan berkata, dengarkan ya roh jahat, Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya, ya, akan mengusir setan-setan demi nama Tuhan. Saya orang percaya dan saya punya kuasa untuk mengusir engkau roh jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu pedang roh saudara. Haleluya. Haleluya David. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, ayo gunakan pedang roh. Nah, usir saudara, ya, usir dengan pedang roh tadi, yaitu firman Tuhan. Makanya saudara harus miliki firman Tuhan. Jangan saudara ngusir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi saudara nggak ngerti dasarnya. Dalam nama Tuhan Yesus ini mana? Markus 16 ayat 17. Makanya saudara, kita itu berdoa mengusir di dalam nama Tuhan Yesus. Karena ada dasar firman Tuhannya, itulah yang menjadi pedang roh bagi kita. Markus 16 ayat 17, jangan lupa yang TDRK. Haleluya, jangan lupa ya, jangan dilupakan firman Tuhan. Jangan lupa saudara, suka, yuk baca lagi buku TDRK. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Tuhan Yesus. Nah itu ya. Oke, puji nama Tuhan. Yuk. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan itu saudara menjadikan iman. Setiap kita perlu iman. 1, 2 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah saudara kan perlu iman. Haleluya. Ya saudara semuanya perlu iman, mas. Yang masih muda perlu iman. Perlu iman. Ya, supaya saudara bisa melayani terus. Yang belum melayani, saudara perlu iman. Ya, supaya bisa melayani. Haleluya. Nah, bagaimana caranya supaya saudara memiliki iman? Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara tidak akan memiliki iman kalau mendengarkan dongeng, nonton film, kemudian iman saudara bangkit, enggak saudara ya, bukan. Nah itu bisa bangkit ambisi, emosi yang dibangkitkan, iman enggak dibangkitkan, ya. Karena iman itu bisa terjadi kalau apa saudara mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara pun beriman, oh saya beriman, saya berhasil. Nah kenapa? Saudara punya firman Tuhan.
Amin. Firman Tuhan berkata, nah Tuhan itu memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang memberikan kepadamu masa depan yang penuh pengharapan. Nah itu kan jadi iman. Nah itulah rancangan Tuhan. Kemudian saudara pun imani. Jadi dalam hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nah ya, masa depan yang penuh pengharapan. Nah seperti itu. Yuk, kemudian apa dikatakan di Ibrani 11 ayat 1 ini tadi. 1, 2 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah itu saudara ya. Jadi makanya kita perlu beriman. Iman itu ada dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mau berharap apa? Harus ada dasarnya, itu firman Tuhan. Saudara berdoa, ada dasarnya. Karena saudara tahu bahwa Tuhan itu mendengar, menjawab doa. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang sudah pernah melihat surga? Ada yang sudah pernah melihat surga atau ada yang sudah pernah ke surga? Coba angkat tangan tinggi. Tidak kan? Tapi siapa percaya bahwa surga itu ada? Angkat tangan tinggi. Iya, dari mana saudara tahu? Iya, firman Tuhan, makanya saudara imani. Haleluya. Haleluya. Kan tadi firman Tuhan berkata, kamu berasal dari Allah. Allah itu di mana? Di surga. Ya, bagaimana? Nah, saudara bisa mempercayai itu tadi firman Tuhan. Kemudian saudara pun imani. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mari. Nah, saudara harus memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan ya. Kalau selama ini, nah saudara tidak memperlengkapi dengan firman Tuhan, ayo melalui firman Tuhan pada hari ini, biarlah firman Tuhan yang menggerakkan saudara. Betapa berkuasanya firman Tuhan tersebut. Dan saudara sangat memerlukan firman Tuhan ya, supaya kuasa firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup saudara. Amin. Dan akan membuat saudara tidak akan pernah sama. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Haleluya. Mungkin orang lain bisa berubah hidupnya karena ada hartanya, banyak hartanya ya, orang tuanya punya jabatan, punya titel, banyak warisan. Tetapi saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita yang dalam Tuhan ini, nah ya, apa yang kita andalkan? Nah ya, apa yang kita andalkan itu apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang memberikan iman bagi saudara. Dan itulah nanti akan membuat saudara berhasil berkemenangan, baik dalam Tuhan maupun di dalam dunia ini. Haleluya. Melebihi daripada orang-orang yang tidak memiliki firman Tuhan. Saudara harus berbeda. Nanti banyak lagi loh saudara ya, kuasa daripada firman Tuhan ini. Nah ya, nanti saudara bisa baca, coba ini saudara baca nanti di rumah. Mazmur 119 ini ayat 1 sampai ayat berapa ini? Mungkin ayat 100 berapa ya? 150 ya? 40 ya, nanti ya saudara coba baca. Nah di situ saudara menceritakan, menyatakan, bukan menceritakan, kuasa daripada firman Tuhan. Ya, aku lebih dikatakan lebih bijak daripada pengajar-pengajarku. Lihat, masa saudara bisa lebih bijak daripada guru, daripada dosen? Bisa, karena firman Tuhan menjamin. Haleluya. Ayo saudara buktikan. Makanya isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Ya baca nanti di rumah ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat nanti terakhir. Ya, dikerjakan saudara, ya. Dikerjakan di rumah. Yuk, saudara buka handphone, coba buka dulu firman Tuhan ini. Jangan dulu lihat yang lain. Nah, saudara yang kasih nama Yesus ya. Jadi mari pemuda-pemudi lengkapi hidup saudara. Dimulai dengan firman Tuhan. Karena kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya ya. Dan kuasa firman Tuhan itu akan bekerja bagi setiap saudara memiliki firman Tuhan dan mempercayainya, mengerjakan, melakukannya. Maka jadilah bagi setiap saudara sebagaimana yang saudara percaya, sebagaimana saudara percaya pada firman Tuhan, maka itulah yang jadi dalam hidup saudara. Amin. Bagaimana supaya saudara percaya dengan firman Tuhan? Saudara harus punya firman Tuhan. Amin. Bagaimana caranya? Selanjutnya saudara isi, baca, dengarkan firman Tuhan dan simpan
dalam hati saudara. Haleluya. Maka firman Tuhan itu akan bekerja dalam kehidupanmu, ya. Karena firman Tuhan tidak hanya akan berdiam di dalam hidupmu, dalam hatimu, tapi firman Tuhan itu akan bekerja, ya, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya. Oke, puji nama Tuhan. Nah, Tuhan Yesus memberkati ya setiap pemuda-pemudi remaja. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai di sini firman Tuhan. Haleluya. Nah, mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yuk, mari semuanya bangkit berdiri. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya. Mari kita bukakan hati kita. Haleluya. Kita mengangkat tangan kita. Mari pemuda-pemudi, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tanda kau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Tanda kau percaya kepada Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan, sungguh menakjubkan. Ku kagum dan hormat akan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita nyatakan bersama-sama. Kau sungguh indah tiada taranya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tu dimengerti.
yang sudah dipilih oleh Tuhan. Tentu semuanya tidak kebetulan, Tuhan punya rencana bagi setiap saudara pribadi, lepas pribadi. Ada janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan itu menjadi jaminan dalam hidup saudara. Dan itu semuanya bisa saudara dapatkan melalui firman Tuhan. Dan saudara tahu kuasa firman Tuhan tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Kuasa firman Tuhan tetap masih bekerja. Dan kuasa firman Tuhan itu masih nyata. Untuk itu mari pemuda-pemudi suka firman Tuhan. Perlengkapi isi hidupmu dengan firman Tuhan. Mari pemudi, mulai isi hidupmu dengan firman Tuhan. Mari pemuda, miliki kemauan, komitmen yang begitu kuat. Minta kerinduan, minta kepada Tuhan kerinduan akan firman Tuhan. Sehingga dengan kerinduan akan firman Tuhan itu, maka saudara akan mencari. Saudara akan mendapatkannya dan akan dipuaskan dengan firman Tuhan tersebut. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Bapa yang baik sorga, biar setiap pemuda-pemudi memperlengkapi hidupnya dengan firman-Mu. Curahkan kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman Tuhan melanda setiap mereka Tuhan. Sehingga dengan itu mereka akan mencari firman-Mu. Mereka akan suka firman-Mu Tuhan. Mereka akan gemar dengan firman-Mu. Mereka akan baca, dengarkan. Mereka akan isi hidupnya dengan firman-Mu. Firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang mereka percayai. Dan firman Tuhan tersebut yang mereka miliki tidak akan berdiam. Firman Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Bapa yang di sorga, biar mereka tidak mengabaikan begitu saja, tidak menganggap remeh dengan firman Tuhan. Mereka menghargai, mereka hormat, mereka kagum akan firman-Mu Tuhan. Biar itu jadi bagi setiap pemuda-pemudi. Terima kasih Bapa yang sorga. Syukur bagimu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bekerjalah seterusnya bagi setiap pemuda-pemudi ini Tuhan. Engkau sudah memilih mereka. Tuhan Yesus, Engkau akan meneruskan pilihan-Mu, pekerjaan-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagimu Bapa yang baik sorga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan segala pekerjaan setan kegelapan, tipu daya setan, tipu daya dunia ini, dalam nama Yesus menghalangi pemuda-pemudi untuk memperlengkapi hidupnya dengan firman Tuhan. Kemalasan, berdalih-dalih dalam nama Yesus. Kebingungan, lepaskan setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Roh Kudus bekerja luar biasa bagi setiap pemuda-pemudi remaja. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama-sama kita berkata amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Mari silakan duduk pemuda-pemudi. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kita lanjutkan. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat kedatangan kita semuanya pada malam hari ini. Haleluya. Biar kita semuanya tetap setia mengerjakannya, setia untuk dari setiap ibadah-ibadah kita, baik sepanjang minggu, baik itu mudah-mudi remaja, dan juga kita jangan lupa untuk mengingatkan setiap teman-teman kita agar bisa hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Kita akan mengadakan pada besok hari ibadah minggu pagi di tempat ini jam 8 pagi. Biar semuanya setiap wilayah timur, utara, barat, dan selatan agar semuanya bisa hadir. Begitu juga ibadah minggu sore jam 5 sore di tempat ini. Mari ajak seluruh jiwa-jiwanya yang belum beribadah ibadah minggu pagi agar semuanya bisa ambil bagian dalam ibadah minggu sore kita. Amin. Haleluya. Juga tidak lupanya kita akan ambil bagian juga dalam ibadah mudah-mudi remaja kita pada minggu depan. Pastikan setiap kiri kanannya agar semuanya bisa hadir. Haleluya. Haleluya. Katakan pada setiap kiri kanannya, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah.
karena ibadah itu mengandung janji baik untuk hari ini sampai hidup yang akan datang. Haleluya, kita percaya, amin, sebab setiap firman Tuhan yang kita perdengarkan setiap minggunya itu berkatnya berbeda-beda. Maka dari itu jangan mau ketinggalan, amin. Haleluya, haleluya. Kita akan mempersiapkan seluruh persembahan kita kepada Tuhan. Mari seluruh pelayanan Tuhan yang sudah diaturkan agar semuanya ambil posisinya masing-masing. Haleluya. Oke, sebelum kita akan memberi persembahan kita yang terbaik bagi nama Tuhan kita akan bersatu di dalam doa. Haleluya Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan Yesus buat kasih-Mu, bahwa berkat-Mu yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu Bapa yang sudah kami terima Tuhan Yesus menjadi rema bagi setiap kami Bapa. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan Yesus itu boleh menjadi terang bagi setiap jalan-jalan kami Tuhan. Sehingga kami juga Tuhan Yesus dengan rela hati memberikan persembahan yang hidup Tuhan Yesus, dan juga Tuhan Yesus persembahan materi pada hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus Engkau memberkati segala sumber berkat kami Tuhan Yesus, materi kami Bapa, baik dari setiap pekerjaan kami, usaha kami Tuhan Yesus, maupun kedua orang tua kami Bapa. Biarlah berkat Tuhan memberkati Tuhan Yesus seluruh segala sumber Tuhan Yesus menjadi berkat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Kau berkati juga buat setiap tangan-tangan yang memberi pada hari ini Tuhan. 30, 60 sampai 100 kali lipat sudah menjadi milik kami semuanya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan Yesus, dan kami bersehati mata kami hancurkan segala yang bisa kuasa kegelapan, tipu dari setan dalam nama Yesus. Roh kikir dalam nama Yesus, kami tolong Yesus Kau dalam nama Yesus. Belalang pelahap, tidak kuasa-Mu tidak bisa menjamah seluruh persembahan kami di dalam nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita, bersama-sama kita katakan amin, haleluya. Baikkan Raja Wali terbang tinggi bersama denganmu Tuhan Yesus, haleluya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus kami menikmatinya di dalam Engkau Tuhan, haleluya. Mari kita semuanya bertepuk tangan, haleluya. Kami ingin selalu Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, haleluya. Kita katakan dengan sukacita, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, mengatasi badai hidup, di bawah kepas sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Mari semuanya bangkit berdiri. Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan dengan sukacita, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Amin, Haleluya, haleluya. terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang di sorga untuk ibadah pemuda dan remaja yang berkemenangan dengan luar biasa Tuhan. Dengan iman kami berkata, maka itu akan terjadi. Kami bersyukur Tuhan, pujian penyembahan musik, celebration sudah kami bawakan kepadamu, menjadi persembahan yang harum menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan Tuhan bagi setiap umat-Mu, dan firman Tuhan itu sudah menjadi milik mereka. Sebab Roh Kudus memeteraikannya dan mereka mengerjakan, melakukannya. Karena kuasa firman Tuhan bekerja tidak akan kembali sia-sia, tapi berarti
berhasil seturut dengan apa yang disuruhkan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mengubahkan setiap kehidupan daripada pemuda-pemudi remaja ini. Terima kasih Bapa yang sorga untuk setiap umat Tuhan yang sudah ambil bagian di pada pemuda-pemudi remaja ini. Apa yang mereka lakukan, kerjakan, tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Terpujilah namamu Bapa yang maha sorga. Dan kami percaya Tuhan Yesus, minggu depan, Sabtu depan tentu semakin luar biasa ibadah pemuda-pemudi remaja ini Tuhan. Karena setiap pemuda-pemudi remaja terbeban untuk bisa mengerjakan jiwa-jiwanya untuk bisa ambil bagian dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan besok hari Tuhan kami akan datang lagi untuk beribadah kepadamu, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore dengan penuh kerinduan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus berikan gairah sukacita bagi setiap umat Tuhan ini sehingga tidak ada meninggalkan pertemuan ibadah di dalam nama Yesus, demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan sebentar nanti kami akan pulang, Tuhan menyertai kami, perlindungan daripadamu menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami usirkan segala perjalanan setan, kegelapan, mau celaka, pengganggu, pengacau, pencuri, perampok, niat jahat manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami usirkan, dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami, tidak bisa menjamah hidup kami, tidak bisa menjamah perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat, segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Dialah yang ditinggikan kekal selamanya. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Oh, amin. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita masuk kelompok wilayah kita masing-masing. Nanti kelompok wilayah utara di sebelah